Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ibrahim Fajri dalam channel Ibrahim Fajri Official Channel. Baik, kita saat ini masuk dalam segmentasi acara Berbagi Hukum. Baik, netizen dan insan hukum yang baik, kita akan masuk ke dalam materi tentang pengenalan dasar-dasar hukum. Nah, ketika kita bicara tentang hukum, tentu saja tidak akan terlepas dari aturan, hukum, peraturan, dan juga tidak terlepas dari keadilan. Setidaknya itulah istilah-istilah yang kita dapatkan apabila kita bicara tentang hukum. Nah, dari sini bagaimana kita bicara tentang hukum? Tentu saja hukum itu sebetulnya ada satu hal yang sangat dekat dengan kita dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena dari awal kita tidur, kemudian bangun, dan sampai tidur lagi, pasti segala sesuatunya diatur oleh hukum itu sendiri. Nah, bisa saya sampaikan bahwa hukum itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, hukum itu bukan sebuah beban, tapi hukum itu adalah kebutuhan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Coba kita lihat analoginya. Kita lihat tubuh kita sendiri. Ya, di mana di dalam tubuh kita ternyata terdiri dari sistem keteraturan organ-organ pencernaan. Bagaimana ketika badan kita ya tidak sistem organ pencernaannya tidak berjalan dan berfungsi dengan baik, maka tentu saja itu akan berakibat fatal terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Tubuh kita akan sakit dan tentu saja akan muncul penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, itu adalah sebuah analogi di mana sebetulnya ketaatan terhadap keteraturan, ketaatan terhadap hukum itu merupakan sebuah kebutuhan bagi kita semuanya. Sekali lagi, hukum bukan suatu hal yang membebani, tapi hukum itu sendiri merupakan keteraturan dan kebutuhan bagi kita sendiri. Rekan-rekan semua, coba kita perhatikan analogi kedua, di mana hukum itu adalah sebuah kebutuhan. Coba kita lihat di sekeliling kita, alam semesta. Ya, kita bisa perhatikan ya begitu besarnya alam semesta yang diciptakan Tuhan kepada kita. Ya, bahkan terdiri dari berbagai macam galaksi-galaksi, jutaan galaksi. Nah, kita terdapat pada satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Dan ternyata dalam satu galaksi Bima Sakti itu saja sudah terdapat sebuah keteraturan, sistem keteraturan alam semesta, di mana setiap planet-planet, termasuk planet bumi yang kita diami, itu bergerak sesuai dengan pada porosnya mengelilingi matahari, berevolusi mengelilingi matahari. Nah, coba apa yang terjadi ketika ada satu planet-planet yang tidak berjalan pada orbitnya, pada jalannya masing-masing, apa yang terjadi? Ada suatu hal yang sangat fatal sekali terjadi. Kerusakan alam semesta bisa terjadi. Konon menurut para ahli disebutkan bahwa ketika ada satu planet yang menyimpang agak menjauh dari matahari, maka yang terjadi adalah planet tersebut bisa membeku. Begitupun sebaliknya, ketika ada suatu planet yang bergerak mendekati matahari tidak pada porosnya, maka planet tersebut bisa mendidih atau bisa sangat-sangat panas sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini bergerak sesuai dengan sistem keteraturannya sendiri. Ada hukum yang mengatur semua benda-benda yang ada, termasuk manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai bagian dari seluruh alam semesta ya, yang teratur seperti ini, maka kita harus ikut terhadap sistem keteraturan alam semesta. Nah, itu adalah sebuah analogi saja yang saya sampaikan betapa sebetulnya hukum adalah merupakan suatu kebutuhan. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sisi definisi hukum? Nah, coba kita lihat sisi definisi hukum. Ya, menurut para ahli, ya paling tidak ada beberapa yang saya ambil, walaupun sebetulnya banyak. Definisi hukum dari para ahli itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, kita coba bisa lihat. Ya, Ahmad Ali mengatakan bahwa hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Nah, itu salah satu definisi, contoh definisi dari para ahli.
Coba kita lihat dari filsuf-filsuf Yunani zaman dahulu. Kita sebut saja Plato. Plato menyebutkan apa itu hukum? Hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Ya. Masih banyak sekali definisi-definisi. Ya, misalnya Utrecht, ya. Utrecht menyebut hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan atau larangan atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Nah, itu ya, dari sisi definisi sebetulnya sangat banyak. Tapi paling tidak kita bisa mengambil beberapa unsur-unsur dari hukum itu sendiri. Ya, apa unsur-unsur dari hukum? Dari definisi-definisi yang tadi saya sebutkan kita bisa melihat. Unsur pertama dari hukum adalah hukum itu mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. Ya, artinya hukum merupakan sebuah alat untuk mengatur tindakan manusia, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakannya apa? Tindakannya berisikan perintah dan larangan. Itu unsur hukum yang pertama. Unsur hukum yang kedua, hukum yang kedua adalah peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum ini dibuat bukan orang biasa, tetapi adalah lembaga-lembaga yang berwenang yang diberikan kewenangan oleh hukum itu sendiri untuk membuat sebuah peraturan. Dan sifat peraturan dalam hukum itu adalah bersifat memaksa dan mengikat. Nah, buat masyarakat. Nah, itu juga adalah unsur yang ketiga. Ya, bahwa penegakan aturan hukum itu bersifat memaksa. Peraturan bersifat mengikat, maka penegakan hukum bersifat memaksa. Nah, ketika terjadi pelanggaran dari hukum, maka di situ ada sanksi. Nah, jadi itu paling tidak 3 unsur hukum yang bisa kita ingat di dalam otak kita, sehingga definisi, ya, arti dari hukum itu bisa kita pahami. Yang pertama, hukum itu merupakan alat untuk mengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan. Yang kedua, peraturan hukum itu bersifat mengikat setiap warga negara tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, penegakan hukumnya bersifat memaksa. Nah, ketika hukum dilanggar, maka dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Baik, itu adalah definisi hukum. Kita masuk ke bab selanjutnya berkaitan dengan tujuan hukum. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang dituju oleh hukum itu sendiri? Ketika kita taat terhadap hukum, ketika kita sadar terhadap hukum, maka apa tujuan-tujuan yang bisa kita capai dari hukum itu sendiri? Ya, tujuan yang pertama, hukum akan memberikan ketertiban. Segala sesuatu yang bersifat perbuatan yang taat atau sadar terhadap hukum, maka yang bisa kita dapatkan adalah ketertiban, keteraturan, sebagaimana tadi yang saya analogikan di dalam analogi yang pertama. Pertama adalah ketertiban. Ya, tentu saja ketika sudah tertib masyarakat, maka kecenderungannya masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan adanya rasa aman, rasa ketertiban, maka kita leluasa, masyarakat atau manusia akan leluasa untuk berkreativitas, berkarya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, untuk bisa meningkatkan taraf hidup, berekonomi, dan lain-lain. Ya, jadi dengan kita taat atau sadar terhadap hukum, maka akan mendapatkan sebuah ketertiban, rasa aman, ketentraman, kedamaian. Tentu saja tadi akan merembet kepada permasalahan kesejahteraan. Makanya harusnya hukum itu sangat kompatibel, ya, dengan kesejahteraan. Oke. Nah, yang paling penting dari tujuan hukum yang bisa tercapai adalah terciptanya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Ketika sudah ada kepastian hukum, maka rasa adil akan bisa diperjuangkan dan bahkan bisa dapat dirasakan oleh masyarakat, oleh seluruh masyarakat. Ya, sebagaimana dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah beberapa
tujuan hukum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, rekan-rekan semuanya, paling tidak itulah pengenalan dasar hukum saya pada video yang pertama, part 1. Barangkali apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau ditambahkan, silakan masuk ke dalam tulis di kolom komentar. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih telah berkunjung atau telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.